Dunia hiburan tanah air nampaknya tak pernah sepi dari segala pemberitaan. Termasuk keluarga Anang Ashanty yang kerap menjadi sorotan dalam kehidupan sehari-harinya. Sempat ditentang oleh keluarganya untuk masuk ke dalam dunia entertainment, Ashanty rupanya diam-diam mengikuti kontes Abang None pada tahun 2001. Membuktikan kegigihannya dalam mendapatkan sesuatu, orang tua Ashanty pun luluh untuk memberikan izin kepada buah hatinya untuk melanjutkan karir dalam bermusik. Pada tahun 2009, akhirnya Ashanty memiliki single pertama meski namanya belum dikenal oleh masyarakat luas. Namanya kian meroket saat dirinya berduet dengan Anang yang kini menjadi suaminya. Tak ingin dianggap numpang tenar, Ashanty pun membuktikan hingga lagu duetnya laris di pasaran. Tak hanya itu, kini Ashanty pun merambah ke dunia bisnis bersama sang suami untuk ia kembangkan bersama buah hatinya. Segala proses kehidupan dijalani Ashanty hingga namanya kini makin lekat dengan masyarakat. Kerap memiliki kepedulian terhadap para korban bencana. Ashanty juga beberapa waktu lalu mengunjungi lokasi gempa Cianjur. Tak hanya itu, dirinya pun membagikan ceritanya untuk berlibur pada akhir tahun dan akan berkunjung ke kediaman kekasih Azriel di Swiss. Lantas, seperti apakah kepedulian yang ditunjukkan oleh Ashanty bagi para korban Cianjur? Dan seperti apakah Ashanty melibatkan kekasih dari Azriel dalam bisnis yang ia jalani? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Gempa di Cianjur menjadi duka bagi banyak masyarakat Indonesia. Tak terkecuali Ashanty. Diketahui dirinya terjun langsung dalam memberikan support hingga bantuan kepada para korban. Terbiasa hidup berpindah-pindah tempat sejak kecil, rupanya membuat Ashanty memiliki kepekaan hingga jiwa sosial yang tinggi kepada orang lain. Dirinya bergerak cepat untuk membantu para korban dalam tenda pengungsian. Lantas seperti apakah Ashanty menceritakan pengalamannya saat mengunjungi langsung para korban gempa Cianjur? Dan bagaimanakah cara Ashanty menunjukkan kepeduliannya pada para korban? Ya, alhamdulillah kemarin di sana kan ada beberapa teman yang ikut juga. Alhamdulillah kita bisa ke sana, bisa langsung terjun. Kebetulan memang aku dari mulai dulu Merapi, terus di Kelut, di yang Bandang kemarin, di mana-mana. Alhamdulillah terakhir yang Pasar Gembrong juga langsung datang sendiri gitu. Nah pas Cianjur kemarin ngirim dari produk aku udah 2 kali ngirim tuh kayaknya masih kurang gitu, aku pengen lihat langsung gitu kayak gimana sih kondisinya. Ya udah makanya kemarin langsung jalan sendiri. Alhamdulillah sih cepet nyampe ke sana dan aku pergi ke pusat titik paling dekat dari pusat gempa. PP 4 jam ke sana, pulangnya 3 jam. Kondisi seperti apa? Aduh, kondisinya benar-benar memprihatinkan karena balik lagi korban hampir meninggal mau 500 orang, korban luka-luka dan meninggalnya tuh karena mungkin pada saat kejadian kan evakuasinya karena saking banyaknya kan mungkin di rumah sakit, perjalanan atau kadang-kadang yang belum bisa ke
kedeteksi gitu di situ sih, jadi jadinya banyak gitu korbannya. Dan yang paling sedih ya mungkin karena pusat gempanya juga bukan di laut, di darat, jadi kalau mereka bilang biasa begini goyang, kita di Jakarta ngerasanya gini kan, kalau mereka langsung brep gitu sendiri. Waktu itu aku emang kalau pergi selalu sama anak-anak, sama JL, Arsi Asya karena sekolah, anak main dia karena ada urusan kuliah jadi nggak bisa ikut, jadi aku main. Mereka langsung seneng Aduh, ngeliat ada itu adalah satu hal yang nggak bisa diutarakan ya, bagaimana mereka belum kasih bantuan aja baru ngelihat kita tuh udah kayak terima kasih ya datang gitu. Itu kayak mereka merasa dipedulikan. Namanya kita lagi kena kayak begitu tuh kan, ada orang datang cuma memberi senyum, memberi semangat, itu terkadang-kadang udah sangat berarti gitu. Nah kemarin alhamdulillah kalau yang ikut, alhamdulillah tongkat sama kipas angin udah nyampe. Aku minta tolong sama salah satu pekerja aku yang jaga rumahku, kebetulan Pak Rudi orang Cianjur ya. Dia aku pengen titipin ke dia karena ada orang yang minta banget untuk dibeliin tongkat sama di situ kan Cianjur dingin, yang aku pergi tuh di atas gunung. Tapi kalau siang karena terpalep panas banget, ya Allah panas banget. Jadi kemarin kasih kipas angin. Datang langsung ke tenda pengungsian hingga ke pusat titik gempa membuat hati Ashanti miris melihatnya. Bagaimana tidak, para korban mengalami trauma hingga berdesakan dalam tenda untuk menyelamatkan keluarganya. Melihat korban yang berdesakan hingga jauh dari rasa nyaman, membuat Ashanti dan tim bergegas untuk menurunkan bantuannya untuk para korban gempa Cianjur. Lantas benarkah Ashanti juga ikut mengajarkan anak-anaknya untuk saling berbagi dengan orang lain yang membutuhkan? Serta benarkah Ashanti memberikan 1 truk untuk para korban gempa Cianjur? Ya bantuan itu kan bukan hanya dilakukan pada saat lagi bencana. Kadang kayak aku selalu ngajarin dia, pergi kemanapun, sedekah itu kan bisa kita ngasih tips ke orang kerja di hotel. Aku selalu ngingetin ke orang kerjaku, kalau misalnya aku lagi lupa, mereka yang ngingetin, atau kadang mereka yang lupa gitu. Tips ke orang kerja, orang yang di restoran, orang di jalan. Jadi Arsi juga kalau lihat orang di jalan, ngomong ke yang nyetir, "Ah itu, jangan megang duit, minta dong, minta 50.000 katanya." Apa itu? Ya lagi nggak megang uang, gimana sih? Enggak dikasih sama bunda gitu, suka dibercandain. Karena dia maunya anaknya tuh ngasih banget gitu, sama Jiel, Aurel gitu. Arsya juga udah mulai gitu. Jadi kan sedekah bisa banyak hal, kayak aku kemarin rada merasa nih aku kayak akan bisa dihisap ini kemarin lihat barang di Cinere, bajuku banyak banget kan gitu. Terus kayaknya mau ada yang sebagian yang harganya maksudnya lumayan aku pre-love, tapi pre-loveku semua itu juga buat kegiatan amal. Terus ada juga yang aku capek pre-love foto-fotonya, jadi sebagian kerdus ada segede banget kali, segede gini kali itu aku bagi-bagiin. Nah, kasih bantuan ya. Ini kita kadang-kadang nyampe nggak ya? Aku kadang suka miris, nyampe nggak ya? Aku terdiambil mau ini nggak ya apa? Kalau kebanyakan mikir kayak gitu juga ya udah Allah yang apa? Allah yang inilah gitu. Maksudnya yang penting niatnya kita baik, maka niat kita hanya mau membantu, ya balik lagi kalau ada yang salah gunakan biar menjadi dosanya mereka gitu. Karena kadang aku orangnya gitu kan, perfeksionis, maunya aku atur. Ini harus dapat, ini harus gini. Lama-lama jadi stres gitu. Kayak kemarin udah brek 1 posko, karena aku bawanya kan 1 truk. Bismillah, mudah-mudahan sampai gitu aja. Menjalani setiap prosesnya dengan fokus, Ashanti ingin Azriel ikut terlibat dalam bisnis yang ia bangun. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Catherine Wilson. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel.
Tengah disibukkan dengan membangun bisnis keluarga, Anang dan Ashanti kini mempercayakan Azriel untuk terjun langsung menggarap usaha tersebut. Jalani sekolah bisnis, Ashanti tak ingin menyia-nyiakan apa yang telah dipelajari oleh Azriel berlalu begitu saja. Bukan hanya Azriel, Ashanti juga mempercayakan bisnisnya ini kepada kekasih dari anak sambungnya itu untuk turut serta membangun bisnisnya. Dipercaya mengatur keuangan bisnisnya, Ashanti tak ragu untuk menyertakan Sarah Menzel dalam bisnis keluarganya. Lantas seperti apakah Ashanti melihat Azriel dan Sarah hingga mempercayakan keduanya dalam jalani bisnis barunya? Dan adakah tantangan yang dirasakan oleh Azriel dalam membangun bisnis yang akan ia jalani? Iya, kebetulan kan Jiel, Sarah ini dua-duanya ngambil bisnis, diperdayakan. Ya kan, diperdayakan. Jadi mereka berdua ini disuruh kerja sebenarnya di Lumiere. Mulai tahun depan, walaupun belum jadi mantu ya, tapi kan insya Allah kerjaannya Sarah kan, amin ya Sarah. Waduh, kata Jiel. Enggak, masih mau sekolah dulu, semuanya masih mau sekolah, masih panjang perjalanan mereka. Harus sekolah dulu, dia mau ambil S2 insya Allah tahun depan. Sarah tahun depan juga mau berangkat ngambil double degree-nya buat S1-nya. Dan dua-duanya ngambilnya bisnis, jadi mereka perfect combination lah ya. Terus mereka udah mulai, aku suruh nih mulai tahun depan, awal tahun Januari udah mulai terjun nih ke yang makanan yang mau aku buka nanti sama Lumiere ini. Untuk Sarah lebih ke finance, hitung-hitung ya. Dia lebih ke bagaimana ke promotion, bagaimana ke hal-hal yang pokoknya udah mulai harus kerja lah, karena mereka udah punya ilmunya. Sayang kalau nggak digunain, tapi tetap dipantau sama leader-leadernya gitu. Kalau gunain nanti mau duduk manis aja, udah capek banget. Udah lama sih, udah semenjak dulu buka dapur asik, terus ada Lumiere, dari lama udah ikut juga, udah info, jadi udah nggak kaget lagi sih. Memang dari awal udah ikut. Tantangannya banyak lah, apalagi kan ini bisnis keluarga, ada nama besar yang harus ditanggung, itu juga harus serius jadinya, nggak bisa setengah-setengah. Ketakutan pasti ada, karena dimarahin kalau kenapa-napa. Karena nama besarnya tuh besar banget, jadi benar-benar harus serius gitu. Perdebatan, selalu perdebatan ya kan. Kita tuh sekeluarga selalu men-challenge satu sama lain. Kayak bisnis yang akan kita buka nanti ini challenge terus gitu, kayak dia maunya ini, kakak maunya ini, pipinya maunya ini ya, kayak gitu-gitulah. Tapi ya itu kan keluarga, kalau kita bukan kita sendiri yang men-challenge, siapa lagi gitu. Karena aku balik lagi, aku mau punya bisnis yang berkah, yang bisa ya mempekerjakan banyak orang juga, alhamdulillah. Bukan karena Sarah Menzel merupakan kekasih Azriel saja, Ashanti menilai bahwa latar belakang pendidikan calon menantunya ini akan cocok dengan bisnis yang akan dijalani. Memberikan support yang luar biasa untuk anak-anaknya, Ashanti rupanya mendukung penuh apa yang menjadi pilihan dari Azriel. Meski akan menjadi beban jalani hubungan asmara dengan orang yang bekerja secara profesional, Ashanti ingin hal ini menjadi pembelajaran bagi keduanya. Lantas seperti apakah Ashanti mempersiapkan diri jika ternyata Azriel dan Sarah tak berjodoh? Untuk keterlibatan sih sebenarnya belum sih, baru main, karena pas itu juga udah pernah bilang sama Bunda, Bun, saya juga pengen belajar finance kan, apalagi keuangan. Mama juga support kayak Sarah dan Bunda juga di sana, biar kamu juga sambil kuliah biar ada yang di lapangannya gitu, nggak cuma teori aja. Nggak boleh jadi beban. Enggak sih, kan ini pembelajaran juga sih, kan dapat kesempatan, tapi yang sama harus ambil itu gitu.
intinya jodoh itu kan di tangan Allah. Mau jodoh mau nggak jodoh, silaturahminya dengan Sarah dan keluarga harus tetap berjalan. Itu Gia udah selalu tahu ya tentang itu ya. Kita nggak mau nanti tiba-tiba amit-amit kenapa-napa terus berantem jadinya musuh gitu loh ya kan. Jadi karena aku sama Sarah sama mamanya tuh udah kayak kakak adik, udah bersahabat, udah tahu, udahlah gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah wanti-wanti ke anak-anak masing-masing, kalau memang Allah kasih jodohnya ya jodoh, tapi kalaupun apapun itu harus tetap jadi keluarga gitu. Ya, harus dong, harus digaji, tapi kerja aja belum kan. Tadinya maunya tuh 2 bulan yang lalu Sarah bantu finance, dia bantu yang ini, cuma karena memang kita lagi hektik banget, jadinya nanti dia pulang. Kebetulan kita mau ke Swiss, mau mamperin ke rumah Sarah. Mau ngapain kita nih? Lamaran ya. Jadi mau ke sana, jadi nanti mungkin pulang dari sana baru kita akan dia akan terjun langsung gitu kan, belajar sama dia juga. Disibukkan dengan bisnis baru, Ashanty dan keluarga kini bersiap untuk berlibur akhir tahun. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Aku Intan RJ mau kasih tahu ke kalian semua dan mau ngingetin semuanya, jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Dari aku Intan RJ. Selalu memiliki jadwal berlibur bersama keluarga, Ashanty mengaku bahwa liburan akhir tahunnya ini telah dipersiapkan sejak lama. Ada hal yang berbeda. Kali ini Aurel dan Atta tak ikut serta dalam liburan bersama keluarga besarnya itu. Tak lengkap rasanya jika berlibur tanpa keluarga yang lengkap. Namun hal tersebut tak diambil pusing oleh Ashanty dan Anang atas keputusan buah hatinya tersebut. Lantas benarkah bahwa Ashanty akan memboyong keluarganya untuk tinggal di kediaman kekasih Azriel selama berlibur? Dan apakah yang membuat Atta dan Aurel akhirnya memutuskan untuk menghabiskan malam pergantian tahun di dalam negeri? Insya Allah tahun barunya di Swiss ya. Bisa tadinya Kaloli sama Abang semua mau barengan. Cuma karena aku pesan tiketnya udah dari jauh hari, aku bikin visa juga. Aku orangnya apa-apa kan terplanning. Kalau mereka tuh kan sangat sibuknya mendadak gitu kan. Pas mau bareng, jadinya nggak keburu ngatur-ngatur gitu. Mereka bilang yaudah pun aku kayak di Indonesia aja gitu. Ya udah kita yang pergi belakang. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa dibuat. Ber-15 memang tinggal di rumah Sarah numpang. Biar irit. Enggak, jadinya memang kita karena sebulan kan di sana, terus Sarah nawarin mamanya, udah tinggal di rumahku aja, nanti taruh barang baru, tapi nggak full di sana ya. Jadi kalau misalnya aku mau ke Italia atau mau kemana ya taruh barang, nanti ya paling jadi pas ke hotel atau nginep di tempat lain tinggal bawa barangnya dikit-dikit aja gitu. Kapan pun? Udah ada diundang Pak Jokowi. Tanggal 10 malam, 11 dini hari. Enggak, aku emang kalau kita di keluarga liburan tuh kan ada summer sama winter, liburan Juni sama tahun baru. Nah itu kita udah planning tuh dari jauh hari. Aku soalnya kalau dadak-dadakan udah urus visa, urus ini udah jalan. Disibukkan dengan kegiatannya menjadi ibu rumah tangga dan membangun bisnis. Rupanya tak membuat Ashanty pensiun begitu saja dari dunia tarik suara. Kerinduan dengan dunia musik yang membesarkan namanya tentu selalu ia rasakan dalam kesehariannya. Meski mengurangi jadwal untuk jalani kegiatan bernyanyinya, namun Ashanty mengaku
memiliki beberapa proyek yang telah ia persiapkan. Lantas, benarkah Ashanty kini lebih fokus dengan bisnisnya ketimbang dunia bermusik? Dan benarkah ada gelaran akbar yang dipersiapkan oleh Anang dalam menyambut 35 tahun berkarya? Jalan dong. Besok show di mana? HSBSD. Lusa show di Malang. Tanggal 9 show di Ayat. Terus alhamdulillah. Walaupun ya kalau dulu kan seminggu hanya 3 kali kalau 2 tahun pertama duet. Kalau sekarang ya namanya udah umur ya, mungkin udah banyak yang lebih muda-muda gitu. Tapi nyanyi masih jalan terus. Iya, jadi habis Mbak Titi kemarin sama suami. Nah tahun depan aku akan duet sama cowok, tapi bukan suamiku. Arsya buah-buahan. Arsya baru keluar karya juga loh, lagunya lucu buah-buahan. Ada lah, ada kolaborasi. Mas Anang juga akan nyanyi dengan orang lain juga. Doain Mas Anang mau konser bulan Mei. Mudah-mudahan lancar, semua teman-teman datang ya, support ya. Dan udah itu adalah 35 tahun Mas Anang berkarya. Jadi nanti ada Mbak Kade, ada semua orang, aku pastilah istrinya kan sih. Ada Aurel, ada Arsi, ada semua, dan ada orang-orang yang pernah berkolaborasi sama Mas Anang. Lagi mencoba menghubungi Syahrini juga untuk mudah-mudahan bisa satu lagu atau 2 lagu aja biar bisa ikut berpartisipasi. Doain ya semoga. Soalnya kalau jadi semuanya bisa, wah pecah tuh kan. 35 tahun Mas Anang. Karena susah banget. Pokoknya gitulah. Susah waktunya kan, nggak bisa bukan kemarin kan Mas Anang di DPR. Habis itu waktunya juga pandemi, terus mau menyatukan semuanya tuh kan waktunya semua punya kesibukan masing-masing. Jadi doain semoga yang kali ini bisa berhasil. Tiap keluarga tentu memiliki cara tersendiri untuk berkomunikasi dan menjalin kedekatan sesama anggotanya. Namun rasa nyaman dan hangat dalam lingkungan keluarga tentu menjadi hal utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.